Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Teni Nurlatifah HR. Teman-teman semua, wahai para kaum perempuan, para remaja perempuan, anak-anak perempuan, selamat Hari Kartini. Hari ini tanggal 21 April 2021. Kita selalu mengenang jasa-jasa beliau sebagai seorang pahlawan nasional, pejuang kesetaraan perempuan. Oke, teman-teman semua, di sesi kali ini saya sedikit ingin berbagi ya, karena saya adalah seorang perempuan dan saya juga adalah berprofesi sebagai seorang bidan, di mana bidan di Indonesia adalah midwife is a woman ya. Bidan adalah perempuan, dan ketika berbicara Hari Kartini itu sangat dekat sekali dengan perempuan. Otomatis ketika kita berbicara atau merayakan Hari Kartini ini rupanya sangat dekat sekali juga dengan peran kita sebagai seorang perempuan dan juga seorang bidan. Oke, selama ini kita mungkin lebih kepada merayakan Hari Kartini dengan memakai kebaya gitu ya, atau hanya dengan nyanyi-nyanyian. Namun saya di sini ingin berbicara pada hakikatnya sebenarnya memaknai Hari Kartini tidak hanya sebatas seremonial seperti itu, tetapi lebih dalam daripada itu. Kita tahu sejarah Ibu kita Kartini seperti apa ya. Makanya kenapa bukunya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, saya di sini tidak akan mengupas tentang sejarahnya beliau, namun seperti kita tahu sampai beliau meninggalnya pun beliau adalah salah satu dari angka kematian ibu. Ya, beliau adalah salah satu yang menyebabkan kita kaum perempuan bisa sampai pada titik ini. Di Indonesia sendiri saat ini perempuan sudah banyak menempati posisi-posisi yang sangat strategis, ya. Kepemimpinan tertinggi di Indonesia, kemudian di DPR sudah banyak, menteri sudah banyak, kemudian para pemimpin perusahaan besar sudah banyak di Indonesia. Artinya ini adalah salah satu berkat jasa dari Ibu kita Kartini. Oke, kita tahu di sini karena saya juga adalah seorang bidan, saya seorang perempuan, kita tidak bisa menutup mata bahwa angka kejadian KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga ini masih sangat tinggi. Bukan hanya di dalam rumah tangga sebetulnya kekerasan ini, hasil data Komnas Perempuan tahun 2021 ini bahwa KDRT dalam pernikahan itu sekitar 49% dan kekerasan di dalam pacaran itu sekitar 20%. Mengerikan ya sebetulnya. Jadi di sini saya ingin coba berbagi, sharing bersama teman-teman bahwa kita tidak menutup mata bahwa kaum perempuan ini masih menjadi marginal ya di negara kita, meskipun kita banyak melihat perempuan sukses, tapi di balik itu semua masih kejadian angka kekerasan ini masih sangat tinggi. Belum lagi ditambah dengan posisi pekerjaan. Ya, saya seorang bidan, saya sering bersentuhan dengan perempuan, bagaimana ketika seorang perempuan datang kepada kami, seorang pasien, kemudian dia keguguran, kemudian saya tanya apa posisi kamu di dalam pekerjaan. Beliau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, padahal dia sedang hamil, seperti itu ya. Belum lagi budaya, ya, budaya di Indonesia ini kita adalah orang Timur sangat kuat sekali gitu ya dengan budayanya, seperti apa bahwa perempuan yang usia 20 tahun belum menikah gitu ya, bahkan di pedesaan-pedesaan masih ada usia belasan tahun belum menikah, itu membuat orang tuanya itu cemas. Akhirnya apa yang terjadi? Perkawinan di usia dini. Apa yang terjadi? Kesehatan wanita terancam. Karena sebetulnya dia secara fisik, secara psikis, secara mental, emosional belum siap untuk menikah. Akhirnya perceraian tinggi.
Setelah perceraian tinggi, janda banyak di mana-mana. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Seorang janda ini punya anak, dia harus tetap bekerja. Ketika bekerja, lapangan pekerjaan sangat terbatas, akhirnya pekerjaan apapun tanpa memandang itu ada pekerjaan perempuan atau laki-laki dilakukan. Ya, nah ini menjadi salah satu yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai perempuan di dalam merayakan Hari Kartini ini yang lebih dalam lagi kita memaknainya. Namun mungkin teman-teman pernah nggak gitu ya terpikirkan, saya terinspirasi dari perkataannya Najwa Shihab saat itu, bahwa beliau pernah berkata, dan saya setuju dengan apa yang disampaikannya. Kalau laki-laki sukses di mata masyarakat, itu it's good gitu ya. Bagus, luar biasa, keren, mantap. Dan itu mungkin yang didambakan oleh kebanyakan orang. Tapi ketika perempuan sukses, kira-kira seperti apa? Ya, perempuan sukses itu katakanlah karirnya sukses, begitu, bisnisnya sukses. Yang saya temukan adalah dari masyarakat itu lebih kepada cibiran. Bagaimana melihat, suaminya, atau mungkin suaminya tidak menafkahinya, atau kasihan suaminya gitu. Pasti terinjak-injak gitu ya. Dan lain sebagainya. Atau yang intinya adalah konotasinya itu negatif. Atau bahkan ya pasti dia sukses tapi biasanya rumah tangganya nggak bagus gitu. Nah ini suatu cibiran-cibiran yang sering terjadi, sering saya dengar, sering saya lihat, dan wajar ketika saat itu seorang Najwa Shihab, public figure, dia mengatakan seperti itu. Memang saya setuju gitu, saya setuju seperti itu. Nah pertanyaannya, kenapa bisa begitu gitu? Ya, kenapa bisa begitu? Padahal kalau kita lihat sejarah Islam, ya, Siti Khadijah itu siapa? Ya, Siti Khadijah itu adalah seorang saudagar kaya raya. Dia itu seorang pebisnis sukses gitu. Apakah Nabi melarangnya? Ya, dia untuk melakukan aktivitas tijarah gitu? Kan tidak. Nah ini coba ya. Nah ini coba kita untuk bisa lebih melihat, menyimak, memperhatikan dan menempatkan posisi kita sebagai perempuan yang dimaksud dengan kesetaraan gender dan perjuangan kesetaraan ini harus difahami betul. Ya, oke. Nah, sedikit saya mau sharing bersama teman-teman semua di sini. Saya sebagai seorang perempuan yang saat ini senang dan lebih memperhatikan kepada personal development. Jadi dulu di awal saya juga memilih karir menjadi seorang bidan pun saya belum paham ya, karena mungkin dulu saya masih terlalu kekanak-kanakan untuk berpikir masa depan ya. Tapi Allah mentakdirkan saya menjadi seorang bidan. Saya geluti ya sebagai profesi bidan. Ketika saya lulus, saya sebagai seorang praktisi, saya bekerja di puskesmas seperti itu. Tapi ternyata kok rasanya mungkin saya merasa ada sesuatu yang kurang pure ya, passion saya tuh kurang, purpose saya tuh nggak begitu pure gitu untuk merasakan sebagai seorang praktisi. Akhirnya saya coba untuk terjun ke dunia pendidikan. Nah, ketika terjun di dunia pendidikan inilah saya mulai merasa bahwa kok saya bisa kerja toh-tohan gitu ya, kalau bahasa Sundanya. Saya bisa all out gitu ya, saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam, energi saya keluar semua, dan itu ternyata dampaknya memang karir saya cepat gitu ya. Di usia saya yang sangat muda sekali, saya menjabat sebagai seorang ketua program studi, kemudian lanjut menjadi wakil ketua, dan lanjut menjadi seorang direktur, itu dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga di usia saya 30 tahun, saya saat itu menjadi direktur di sebuah perguruan tinggi swasta di Jawa Barat. Nah, saya baru sadar bahwa passion saya di sini gitu. Ternyata purpose saya di sini. Tetapi saya belum begitu dalam memaknai hidup saya sebagai seorang perempuan saat itu. Saya masih acak-acakan begitu ya. Saya belum bisa memerankan sebagai seorang wanita karir, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, belum bisa. Karena saya belum banyak belajar. Saya hanya fokus mengerjakan apa yang saya suka. Itu aja gitu. Nah, namun ternyata di sanalah saya belajar ya, dalam perjalanannya itu
disinilah Allah mentakdirkan saya sebagai seorang learner. Saya senang sekali belajar dari apapun, saya senang baca buku, saya senang belajar dari orang, dari siapapun, termasuk dari anak kecil, dari siapapun saya senang belajar. Nah itu mungkin salah satu modal saya, sehingga ketika saya menapaki setiap stase kehidupan saya belajar. Akhirnya sampai Allah memberikan sebuah ujian berat. Nah, ujian beratnya nggak usah dikasih tahu ya, ujian beratnya apa itu. Yang jelas berat sekali gitu. Berat sekali, saya harus melalui proses itu sampai saya jatuh gitu ya, sampai psikologi saya jatuh, betul-betul jatuh terpuruk. Namun ternyata ya itulah kasih sayang Allah ya. Di saat seperti itu, di saat saya berada dalam titik nadir yang terendah itu, saya belajar tentang kehidupan. Saya belajar tentang kehidupan bahwa ternyata sebagai perempuan itu kodratnya begini, bagaimana. Namun selain berbicara kodrat, saya pun berbicara tentang hak dan kewajiban. Akhirnya saya katakan, di sanalah saya mulai belajar tentang self development atau personal development, pengembangan diri. Saya belajar tentang ilmu ESQ, saya belajar tentang ilmu spiritual emotional freedom technique, saya belajar tentang hipnosis, saya belajar tentang ilmu NLP, saya belajar tentang, bahkan sampai saya belajar tentang ilmu-ilmu tasawuf. Buku-buku Al-Ghazali saya baca semua. Saya memaknai tentang, saya menyambung-nyambungkan, saya mencoba menjadi pribadi yang connectedness, menyambung-nyambungkan setiap fase kehidupan saya. Akhirnya di sanalah saya menemukan bahwa bagaimana saya harus bisa memerankan setiap peran dalam kehidupan ini seadil-adilnya. Alhamdulillah, ya, dalam perjalanan itu saya mulai bertanya pada diri saya sendiri, apa sih sebetulnya tujuan hidup saya gitu. Ya, dari pembelajaran itu sampai saya bertemu pada suatu titik apa sebetulnya tujuan hidup saya. Nah, itulah yang saya sebut sebagai peran spiritual. Jadi di sini saya mau katakan kepada teman-teman semua bahwa di dalam hidup ini kita memiliki banyak peran. Contohnya adalah saya sebagai seorang personal memiliki peran sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kemudian peran sosial. Saya di sini juga hidup bertetangga. Kemudian saya juga hidup berorganisasi. Saya di organisasi profesi, saya di organisasi pendidikan. Saya bersosialisasi dengan orang. Kemudian peran profesional saya sebagai apa? Saya sebagai seorang dosen, saya sebagai seorang akademisi, saya seorang bidan. Saya harus profesional di bidang saya, gitu. Bagaimana? Akhirnya saya sekolah, gitu ya. Bagaimana saya bisa mencapai puncak karir saya sesuai dengan keprofesionalan saya. Kemudian saya menekuni bidang-bidang yang sesuai dengan keprofesian saya. Kemudian apa? Saya menemukan bahwa sukses itu adalah time freedom, financial freedom, menurut saya. Jadi bebas waktu dan bebas uang. Akhirnya saya membangun bisnis. Ya, akhirnya peran bisnis saya pun mulai muncul. Dan yang terakhir adalah peran spiritual saya. Bagaimana saya menjalankan peran spiritual ini adalah bukan sisa waktu, tetapi betul-betul ada porsinya untuk menjalankan spiritual ini. Peran-peran saya itu akhirnya ketika saya belajar, saya memaknai hidup lagi. Kemudian saya maknai kapan saya menemukan kebebasan waktu, kapan saya menemukan kebebasan uang, dan itu semua saya temukan. Ketika orang lain bertanya kepada saya, buat apa sih Bu Teni sekolah S3 gitu ya, tinggi-tinggi perempuan? Saya jawab, saya ingin lebih lagi bermanfaat untuk diri saya dan buat orang lain. Saya sudah tidak terfikirkan lagi untuk jabatan. Saya menjabat di dalam profesi saya sebagai seorang dosen, saya kira dari nol sampai puncaknya saya sudah mengalami itu semua. Tetapi saya merasa bahwa saya terlalu sibuk dengan mengerjakan itu semua gitu. Akhirnya saya mulai berpikir kapan saya punya bebas waktu, kapan saya punya bebas uang. Saya tidak terlalu tergantung dengan waktu, saya juga tidak terlalu tergantung mengejar-ngejar uang gitu. Nah akhirnya coba memaknai lagi yang tadi saya sebutkan bahwa saya tidak hanya melihat posisi saya sebagai dosen aja di sana. Saya tidak lagi hanya melihat peran saya sebagai bidan itu hanya seperti itu. Kemudian setelah S3 saya harus punya jabatan apa, saya enggak.
tapi saya lebih kepada bagaimana saya sebagai seorang perempuan bisa memberikan motivasi terhadap para perempuan yang mungkin pernah gagal seperti saya, pernah ada dalam titik terendah dalam hidupnya, tapi saya bisa untuk bangkit. Bahkan sampai saat ini saya sudah mulai merasakan bebas waktu dan bebas uang. Jadi kata kuncinya adalah suatu saat Anda semua, saya ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Ketika kita menjalankan peran di dalam hidup ini sebagai seorang perempuan, tidak hanya sebatas bagaimana seorang istri harus melayani suami, bagaimana seorang seorang ibu terhadap anak, atau bagaimana kalau seorang dosen ngajar, tidak sesempit itu. Tetapi dalam menjalankan semua peran, kalau tadi saya tulis ya, saya ada berapa? Ada 5 peran ya. Bagaimana saya bisa proporsi, adil menjalankan peran itu semua, dan saya bermanfaat dalam menjalankan semua peran itu. Peran saya secara personal, peran sosial, peran profesional, peran bisnis, kemudian peran spiritual. Kita bisa lebih bermanfaat di peran-peran itu dan kita enjoy melakukan hal itu. Alhamdulillah, akhirnya sejauh ini saya sudah mulai merasakan pada titik-titik itu. Apa yang saya rasakan, saya bisa lebih tenang menjalankan semua peran ini, tidak terlalu begitu target bla bla bla, enggak, lebih tenang lagi, kemudian lebih proporsional lagi, lebih open lagi, lebih nyaman lagi, lebih ikhlas lagi, lebih bebas lagi. Pokoknya top marko top, nyaman, enak, bebas dalam artian bebas mengaktualisasikan diri ya, bebas untuk berpendapat, bebas untuk berdiskusi, bebas untuk menyampaikan pemikiran seperti itu. Akhirnya saya bisa menjadi pribadi yang ingin lebih bermanfaat lagi, tidak sesempit dalam satu peran saja, tapi dalam peran semuanya. Saya bisa menjalankan peran dosen, saya bisa menjalankan peran saya sebagai seorang pebisnis, saya bisa menjalankan peran saya sebagai seorang makhluk sosial di rumah, bergaul dengan tetangga kapan saja, berbicara, saling membantu. Dan saya juga bisa lebih menjalankan peran saya sebagai seorang profesional bidan, apakah saya di organisasi, apakah saya di pendidikan, di organisasi pendidikan, atau dalam kehidupan sehari-hari menjalankan profesi bidan. Dan yang terakhir, saya juga bisa lebih bebas mengaktualisasikan pikiran dan sebagainya dengan menulis, dengan berbicara, menjadi seorang speaker, seorang trainer, seorang lecturer. Alhamdulillah ya. Artinya seorang perempuan itu tidak hanya sebatas peran Anda sebagai seorang itu saja, sebagai seorang istri dan ibu atau anak gitu ya. Tapi Anda lebih daripada itu, Anda lebih bisa bermanfaat lagi dalam segala profesi Anda, dalam segala peran Anda, dan Anda bisa lebih memberikan inspirasi kepada teman-teman dan bisa lebih bermanfaat lagi. Tentunya buat diri sendiri, buat pasangan, buat orang tua, buat anak-anak, dan buat orang-orang sekitar. Oke, itulah makna yang bisa saya maknai dari Hari Kartini ini. Mudah-mudahan kita semua sebagai perempuan adalah salah satu pejuang dari kesetaraan, dan kita bisa lebih respect lagi terhadap kaum-kaum perempuan yang masih berada di submarginalkan. Ya, dan mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan channel YouTube saya ini mudah-mudahan terinspirasi untuk bisa melakukan sebuah perubahan dalam hidup, menjadi perempuan yang mandiri, berkarakter, dan lebih bermanfaat. Selamat Hari Kartini. Terima kasih. Saya Teni Nur Latifah HR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.